Oleh karena itu kita perlu sebagai manusia yang umat Hindu wajib sebenarnya melakukan bebayuhan pewetuan. Bagi orang yang melaksanakan perkawinan sudah lama melakukan upacara perkawinan itu sampai tahunan sampai puluhan tahun tidak mempunyai keturunan, itulah yang perlu diadakan pebayuhan pertemuan namanya. Mungkin anak-anak kita yang masih kecil itu wataknya terlalu keras, mungkin terlalu mencaci maki dia, kata-kata kasar-kasar. Itu salah satu ciri daripada anak-anak yang perlu kita melakukan kalau kita tidak melakukan pemayuhan dan upacara kemanusiaan ini dari baru lahir itu yang disebut, kalau tidak pernah diupacara itu disebut dengan anak yang diadu. Om Swastiastu. Bebayuhan Oton itu merupakan suatu upacara sesuai dengan lontar dharma kahuripan dan bacakan pati urip. Itu merupakan suatu pembayaran utang. Namanya bebayuhan, ya, bebayuhan itu berarti maya, membayar, berarti membayar utang. Karena kita kelahiran kita itu semua membawa utang. Oleh karena itu kita perlu sebagai manusia yang umat Hindu wajib sebenarnya melakukan bebayuhan pewetuan. Pebayuhan pewetuan itu dibayar atau dilaksanakan tepat pada hari kelahiran. Ya, hari kelahiran daripada orang yang akan dilaksanakan bebayuhan itu. Bebayuhan merupakan satu pembayaran utang kepada para leluhur yang dumateng, yang istilahnya dumateng ke bumi menjadi manusia, yang menjiwa manusia itulah perlu kita mengupacarai sesuai hari dan kelahiran kita. Kalau bebayuhan itu banyak versi, ya. Bebayuhan ada bebayuhan yang disebut dengan bebayuhan pancawara, ada bebayuhan sabtawara, dan ada bebayuhan istilahnya uras patikalpa, ada juga bebayuhan yang disebut dengan bebayuhan pertemuan. Bagi orang yang melaksanakan perkawinan sudah lama melakukan upacara perkawinan itu sampai tahunan sampai puluhan tahun tidak mempunyai keturunan, itulah yang perlu diadakan pebayuhan pertemuan namanya. Oleh karena mungkin kesalahan daripada pendewasaan perkawinan dan juga pada hari pertemuannya tidak cocok, itulah perlu dilakukan bebayuhan pertemuan. Itu. Selain daripada itu yang disebut juga dengan bebayuhan uras patikalpa, itu bebayuhan yang lengkap, yang sepatutnya pada umat sedharma jangan melakukan bebayuhan sabtawara atau campacawara, itu belum lengkap.
kelengkap itu laksanakanlah bebayuhan yang disebut dengan bebayuhan weras pati kalpa. Kemungkinan besar, ya, kemungkinan besar ada kesalahan sabtawaranya, ada kesalahan daripada pancawaranya, ada juga pembayahan dari segi perwatakannya, pelelintang itu yang bukan kesalahannya itu kurang baik. Dari karena itulah masalahnya bebayuhan itu perlu dinetralisir dengan melakukan bebayuhan. Itu yang tepat. Bebayuhan ada cari istilahnya dalam lontar pewacakan weras pati kalpa. Itulah perlunya kita melakukan bebayuhan. Bebayuhan itu sangat berguna sekali dan bermakna luar biasa. Mungkin peranda di Geria Giri Gemonjung Ngantako ini sudah ratusan orang mengikuti bebayuhan weras pati kalpa. Kalau bebayuhan sabtawara itu kurang tepat, cuma sementara. Di dalam pewacakannya itu, di dalam pewacakan lontar pewacakan itu ada disebut dengan bebayuhan weras pati kalpa. Itu banyak versi, banyak istilahnya pelaksanaannya. Ada bebayuhannya ada Nata Banten di Marga Agung, ada di pintu masuk, ada di terdepan, Tricacapan, ada juga di kebun, ada juga di kanang, sesuaikan dengan hari kelahirannya itu. Sabtawaranya, kalau istilahnya pancawara dengan sabtawara, cari pelelintangannya. Temulah kelintang itu bagaimana bebayuhannya yang perlu dilakukan pada saat itu. Ada juga mempergunakan jenis-jenis air. Ada juga mempergunakan minta di dagang ceraki atau di dagang di pasar. Ada juga air bahkan dari pengelukaan bebayuhan itu ada minta dijagal. Ada juga di prapen pandai besi. Semua banyak itu, banyak istilah jenis pengelukat yang untuk bebayuhan. Inilah yang disebut dengan bebayuhan weras pati kalpa. Itu perlu. Itu kalau kita melakukan bebayuhan weras pati kalpa, tidak perlu lagi mengadakan bebayuhan sabtawara dan pancawara. Itu kurang. Karena kelahiran kita itu membawa istilah ciri-ciri, membawa watak, membawa kode-kode pada diri sendiri. Ada istilahnya, ada bentuknya kandengan, ya, tai lalat, yang sebenarnya istilah itu yang berbahaya itu tai lalat, itu perlu dibayuh. Itulah yang disebut dengan bebayuh weras pati. Itulah yang bisa menetralisir dari segala jenis kelakuan kita yang kita hadapi dalam menghadapi hidup ini, dan istilah memelihara kelangsungan hidup. Mungkin karena ada istilahnya usaha tidak bagus, mungkin cecok dalam rumah tangga, inilah perlu kita melakukan bebayuhan. Mungkin ada salah satu tidak cocok. Kecocokan itu, keharmonisan itulah yang tidak menimbulkan keharmonisan itu dalam rumah tangga. Itulah perlu kita melakukan bebayuhan. Mungkin anak-anak kita yang masih kecil itu wataknya terlalu keras. Mungkin terlalu mencaci maki dia, kata-kata kasar-kasar. Itu salah satu ciri daripada anak-anak yang perlu kita melakukan bebayuhan. Nah, sesuai dengan hari kelahiran. Hari kelahiran itu, ya,
dihitung dari jam 6 pagi sampai jam 6 pagi. Itu 1 hari. Inilah perlu memperhatikan. Kalau salah mengambil hari, kalau salah menghitung hari, itu tidak akan tepat. Kan tidak bermakna upacara bebayuh itu. Makanya hari kelahiran kita itu kalau Seninnya jam 6 pagi lahir, ambil hari itu. Kalau jam 5 pagi, ya hari Senin itu harus ambil di hari Minggu. Itulah perlu diperhatikan oleh umat sedharma yang ingin melakukan bebayuhan. Bebayuh ini sangat bermakna, sangat berguna bagi umat kita untuk menjaga keharmonisan hidup kita, keharmonisan dari hidup anak-anak kita, dan kelangsungan daripada generasi pindah itu. Itulah perlu kita melakukan, namanya disebut dengan bebayuhan. Bebayuhan ini merupakan suatu ayaban, penebusan, di mana patutnya kita melakukan penebusan. Mungkin ada di di Bucun Pekarangan, mungkin ada di Margo Agung, ada di Natar Pekarangan. Itu serananya itu disesuaikan dengan petunjuk sastra yang ada, yaitu dalam bentuk baca, dalam bentuk istilah sastra yang ada di lontar pewacakan. Ini yang perlu untuk kita menetralisir dari unsur-unsur yang negatif yang dilakoni, yang ciri yang ada pada ciri-ciri anak-anak itu. Itulah perlu melakukan bebayuhan. Apa jenis apa pengelukatannya? Nah, tapi pengelukatnya ini perlu kita pernah sampaikan, ya. Ini harus dengan pemujaan pengelukatan yang guru, dan pengelukatan kemalan. Itu yang paling terpenting sekali, dan pengurip dari pengelukatan itu yang terpenting dalam bentuk suatu pengelukatan untuk bebayuhan oton waras patikalpo. Kalau umpamanya itu tidak dikuasai, bolehkah dijuru dipetik dalam lontar atau di buku-buku itu, itulah perlu dibaca pada saat kita melakukan bebayuhan itu. Itu bebayuhan itu yang terakhir, itu bebayuhan di hadapan kemulan, di hadapan yang guru, pelinggih yang guru. Munggahkan istilahnya pada saat pengelukatan terakhir, bebayuh waras patikalpo itu mohon pengelukatan ide yang guru. Tirta yang guru itu dimohonkan sedikit untuk melakukan pengelukatan yang terakhir, yang diadakan di pemerajan atau di hadapan periangan kita di Pekarangan itu sendiri. Itulah perlu para pemirsa dimanapun berada yang perlu kita was-was kepada generasi dan anak cucu kita. Kita diusahakan kalau kita tidak melakukan pemayuhan dan upacara kemanusiaan ini dari baru lahir itu yang disebut, kalau tidak pernah diupacara itu disebut dengan anak yang diadiu. Istilah Balinya sing ningahem munyi, sing ningahem pete, istilahnya gitu, istilah Balinya sing rungu ken napi-napi, tidak rungu dengan perintah siapapun, apalagi pelajaran di sekolah itu diabaikan. Itulah disebut dengan kalau anak dari baru lahir sampai tua itu tidak pernah diupacarai, itu akan menjadi anak diadiu namanya. Kalau sudah upacara yang kecil itu minimal sekali dalam hidup kita, minimal sekali wajib melakukan upacara bebayuhan waras patikalpo. Sekali minimal, ya, dalam hidup. Sebenarnya kita membayuh itu 7 kali. Sepanjang hidup kita wajib melakukan bebayuh itu 7 kali. Setelah umur 3 tahun, masuk sekolah SD, tamat SMA, tamat SMA hampir tamat, akhirnya baru kawin,
Itu. Setelah itu punya anak, punya cucu, dan setelah tua. Inilah 7 kali dalam kehidupan kita itu wajib melakukan upacara bebayuhan pewetuan. Itu juga kalau tiap itu untuk istilah mohon kepada Ida Sang Hyang Widi Wasa dalam manifestasi yang berstanah di diri manusia itu agar diberikan kemudahan untuk mengisi kehidupan kita itu agar mencapai suatu kebahagiaan lahir dan batin. Itulah perlu Peranda sampaikan supaya apa yang Peranda sekilas sampaikan ini sekedar sekali untuk bisa istilah memperbaiki, menetralisir pengaruh-pengaruh negatif yang ada pada diri kita atau pada diri anak itu sendiri. Itulah Peranda bisa sampaikan. Mudah-mudahan yang belum melaksanakan istilahnya bebayuh itu segera dilaksanakan bebayuhan dimanapun. Yang penting melakukan bebayuh yang disebut dengan bebayuhan weras patikalpe manut pewacakan ring lontar rereh indikipun. Inilah perlu kita bersama-sama untuk dapat mengarahkan anak cucu kita supaya kemudian menjadi orang yang baik, orang yang menjadi anak suputra. Kalau tanpa itu tidak mungkin akan tercapai anak suputra itu. Akan menjadilah anak diadiu yang tidak pernah natap poros sentuh istilahnya di Bali itu masalah yang sangat riskan sekali bagi umat kita yang berdasarkan geadnya yang kita yakini karena dasar kita itu adalah serada dan kerangka daripada satu agama itu.